Rahmani, saya dari kelas D, Prodi Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang summary atau ringkasan dari materi yang sudah disampaikan oleh dosen pengampu Pak Andika SPDMM. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu tentang konsep kewirausahaan. Yang kedua, pentingnya mengetahui inspirasi pengusaha sukses. Yang ketiga itu pengembangan entrepreneurship. Kemudian yang keempat, tahapan memulai usaha. Yang kelima, menilai peluang dan memilih jenis usaha. Yang keenam, memanajemen keuangan pribadi dan bisnis. Yang terakhir yaitu pengelolaan sumber daya manusia dalam berwirausaha. So, happy watching. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu konsep berwirausaha. Nah, dengan cerita yang saya dapatkan pada materi tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori gagasan dari bird in hand atau entrepreneur itu harus menciptakan solusi dari apa yang dimilikinya pada saat ini. Dan yang kedua adalah seorang entrepreneur itu harus selalu melakukan inovasi. Kemudian inilah filosofi dari Ciputra, yaitu apa saja yang ada di dalam tangan kita harus bisa dirubah menjadi sesuatu yang sangat bernilai melalui inovasi tersebut. Yang ketiga itu adalah tentang hasil akhirnya, yaitu emas, yang dimana pesan tersebut bermakna bahwa karya akhir kita haruslah sesuatu yang dianggap sangat bermutu dan bernilai oleh pelanggan, seperti itu. Secara sederhana, arti wirausaha atau entrepreneur adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan, seperti itu. Jadi pengertian kewirausahaan relatif berbeda-beda antara para ahli atau sumber acuan dengan titik berat perhatian atau penekanan yang berbeda-beda. Kemudian di sini kesimpulan dari definisi kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan, memikul resiko finansial, psikologi, dan sosial yang menyertai, serta menerima balas jasa moneter dan kepuasan pribadi. Ada beberapa sikap yang harus dimiliki oleh seseorang wirausaha. Beberapa diantaranya adalah kita harus disiplin, berkomitmen tinggi, sifat jujur, kreatif dan inovatif, mandiri, realistis, percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambilan resiko, kepemimpinan, keorisinalan, berorientasi ke masa depan, dan pastinya berkreativitas. Nah, selain itu, keterampilan yang harus dimiliki wirausaha adalah keterampilan konseptual.
dalam mengatur strategi dan memperhitungkan resiko. Harus juga mempunyai keterampilan dalam menciptakan nilai-nilai tambah. Harus juga mempunyai keterampilan dalam memimpin dan mengelola usaha tersebut. Kemudian keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi. Kemudian keterampilan teknik usaha yang dilakukan. Nah, materi yang kedua ini pentingnya mengetahui inspirasi pengusaha sukses. Jadi dari cerita tersebut, Yasa Singgih adalah seorang pengusaha muda dengan usianya yang sangat muda. Hal berbisnis dan sukses di usianya itu bukanlah hal yang mudah, tapi dengan semangat dan ketekunannya lah yang membuat bisa sukses hingga saat ini. Dengan keyakinannya bermodalkan 700.000 bisa berkembang omsetnya hingga saat ini sebesar 300 juta per bulan. Tidak hanya itu, Yasa Singgih mempunyai sifat yang tidak menyerah, tidak mudah menyerah dan selalu berusaha. Sifat itulah yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, yang dimiliki oleh seorang entrepreneur, di mana dia harus tetap bangkit walaupun berada di level bawah. Yasa Singgih juga mengajarkan kita bagaimana cara untuk menjadi anak yang mandiri, yang tidak selalu meminta apa-apa kepada orang tua. Ya, selain Yasa memasarkan produknya sendiri, Yasa Singgih itu sudah mempunyai 75 reseller atau jaringan penjual, dan itu sangat berpengaruh bagi barangnya. Dalam usianya yang sangat muda. Kemudian memiliki batasan. Materi adalah bukan alasan untuk bisa memulai berbisnis, karena dalam berbisnis tentunya yang paling utama adalah niat yang kuat, seperti itu. Kemudian setelah niat kita harus ada kegigihan, ikhtiar, selalu berusaha, disiplin tentunya, dan ikhlas menerima apa semua yang menjadi hambatan, penghalang, mempunyai planning ke depannya, mempunyai perencanaan ke depannya, dan tentunya terus belajar untuk mencapai segala impian. Jadi pesan saya yang di materi kedua ini, jangan takut mempunyai modal kecil untuk membuka sebuah usaha, karena memang ketika kamu yakin kamu bisa membuat usaha dengan modal yang terbatas, kamu yakin dengan kemampuan kamu, itu akan menjadi sesuatu yang bernilai besar, seperti itu. Jadi karena kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi bila kita memikirkan kita akan sukses dengan modal yang kecil, ya kenapa tidak, seperti itu. Baik, materi yang ketiga ini pengembangan entrepreneurship. Ya, abstrak adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dan analisis SWOT, di mana analisis kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data,
triangulasi, sedangkan analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis serta merumuskan strategi satu perusahaan. Nah, salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menopang pembangunan ekonomi yaitu memberdayakan dan menumbuhkan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai basic pembangunan ekonomi kerakyatan. Kemudian di sini juga menjelaskan tentang strategi dan pengembangan UMKM. Jadi strategi ini adalah cara pemimpin bisnis perusahaan merealisasikan filosofinya. Diartikan lebih menekankan pada strategi yang seharusnya berkaitan dengan keputusan besar yang dihadapi individu atau organisasi dalam melakukan bisnis, yaitu keputusan yang menentukan kegagalan dan kesuksesan individu atau organisasi. Nah, strategi juga itu adalah sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi juga diartikan sebagai tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar. Pengembangan UMKM dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan konseptual, teoristis, teknis, dan moral individu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, faktor yang mempengaruhi strategi pengembangan UMKM dalam penguatan ekonomi itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itulah yang menjadi kekuatan dan kelemahan pada usaha tersebut, dan faktor eksternal itu adalah peluang dan ancaman dalam usaha tersebut. Berdasarkan hasil analisis SWOT dan nilai matriks yang dapat dirumuskan, beberapa strategi pengembangan usaha adalah lokasi yang strategis, memaksimalkan bantuan modal dari pemerintah, kemudian meningkatkan kapasitas penjualan, memaksimalkan jumlah pelanggan tetap, kemudian melakukan inovasi dan variasi produk, pemanfaatan teknologi dalam melakukan promosi yang intensif, penerapan sistem manajemen usaha terutama dalam segi pencatatan keuangan dan administrasi, kemudian peningkatan kualitas SDM, gunanya itu untuk memaksimalkan kapasitas produksi. Baik, yang di materi keempat ini tahapan untuk memulai usaha. Nah, memulai usaha itu sangatlah mudah. Yang dibutuhkan hanya dengan mempunyai impian, karena dengan impian kita dapat menciptakan ide usaha, dapat direalisasikan menjadi peluang usaha baru yang menguntungkan, seperti itu. Jadi ada beberapa tips yang saya dapatkan dari materi yang sudah dipelajari, yaitu yang pertama, menentukan ide usaha. Sesuaikan usaha yang akan dibuka dengan kemampuan, minat,
dan bakat yang kita miliki, namun tanpa meninggalkan faktor peluang pasar yang ada pada masyarakat. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menciptakan visi dan misi. Sebuah usaha itu harus memiliki visi dan misi yang jelas, sehingga tujuan dan langkah usaha tersebut dapat terstruktur dengan baik. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyegerakan bertindak. Sebaik apapun usaha yang kita punya, tidak akan pernah menjadi usaha yang sukses jika kita tidak segera bertindak. Jadi mulailah usaha yang kita rencanakan dengan penuh keyakinan. Terus kemudian yang keempat, selalu belajar dan melakukan pengamatan. Selalu belajar dan belajar. Mengamati pengusaha yang telah sukses dengan bidang yang sama. Kemudian bila usaha kita terbilang baru, amatilah strateginya, strategi manajemen yang mereka gunakan. Kemudian yang kelima, hadapi hambatan dan kegagalan. Membangun sebuah usaha yang sukses itu tidaklah mudah, seperti itu. Jadi adanya hambatan dan resiko kegagalan selalu membayangi setiap usaha. Untuk itu kita harus selalu berpikiran positif terhadap hambatan serta kegagalan yang ada, karena dalam kesulitan jika kita mau bekerja keras pasti akan berhasil. Seperti itu. Kunci kesuksesan memulai usaha adalah berani menjadikan mimpi kita menjadi ide bisnis yang nyata. Jangan pernah takut gagal dalam memulai bisnis, karena setiap kegagalan akan memberikan pelajaran berharga bagi langkah bisnis Anda selanjutnya. Nah, yang kelima, menilai peluang dan memilih jenis usaha. Di sini memilih usaha yang baik dan tidak baik adalah relatif. Tujuan yang utama adalah bagaimana kita melakukan bisnis ini. Ya, tujuannya seperti bagaimana kita bisa meninggalkan sesuatu hal yang betul-betul bermanfaat di dunia, atau sekedar hanya hidup saja. Rata-rata orang yang menekuni bisnisnya adalah bisnis yang pertama adalah menghasilkan income, tetapi harus disertai belajar bagaimana cara bisnisnya. Jika kita memilih bidang apapun itu, kita harus belajar, kita harus mempelajari ilmu bisnisnya terlebih dahulu. Tapi untuk memilihnya, kita membutuhkan satu filosofi yang mendasari bisnis tersebut. Jika kita memilih sesuatu yang usaha yang menghasilkan income dengan arah yang jelas, maka langkah selanjutnya adalah memilih langkah yang paling mudah untuk mencapai impian, dan tentunya itu adalah suatu hal yang diminati. Ketika kita memiliki bisnis dan memulainya dengan berhasil ataupun gagal, kita harus terus belajar. Jadi sebenarnya tidak ada kata gagal, yang ada hanyalah sukses dan belajar. Kata kuncinya adalah kalau gagal bukan berarti gagal, tetapi belajar, terus belajar. Dan kalau sudah sukses, jangan pernah berhenti belajar. Orang sukses itu selalu mencari solusi, sedangkan orang yang gagal selalu mencari alasan. Nah, materi yang keenam ini
memanajemen keuangan pribadi dan bisnis. Sudah jelas resikonya akan sangat tinggi jika menggabungkan uang bisnis dan uang pribadi. Bagaimana tidak? Kita bingung membedakan mana uang bisnis, mana uang pribadi, sehingga keuntungan atau modal biasa terpakai. Nah, manfaat memisahkan uang pribadi dan bisnis itu diantaranya adalah pembukuan keuangan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, uang untuk modal usaha akan terlindungi karena adanya catatan transaksi yang jelas seperti itu. Dan yang ketiga, mengetahui apakah usaha sudah menguntungkan atau belum, sehingga lebih mudah mengambil keputusan menyangkut usaha selanjutnya. Kemudian tips untuk memisahkan uang bisnis dan uang pribadi, yaitu yang pertama membuat rekening yang berbeda, kemudian selalu melakukan evaluasi, kemudian menganalisa kondisi keuangan, kemudian gunakan sistem pencatatan keuangan yang akurat, kemudian fasilitas bisnis tidak untuk pribadi, jadi khusus untuk bisnis, tidak boleh dipakai pribadi. Nah, materi yang ketujuh ini adalah pengelolaan sumber daya manusia dalam berwirausaha. Manusia sebagai sumber daya organisasi. Secara garis besar, sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi. Definisinya adalah sumber daya manusia adalah suatu individu yang memberi sumbangan berharga pada pencapaian tujuan sistem organisasi kewirausahaan. Kemudian pengertian dan tujuan manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Tujuannya adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Kemudian sumber daya manusia adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Perbedaan manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia, yaitu oleh Saidam 1996. Dalam istilah manajemen personalia dimaksudkan bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan dalam manajemen sumber daya manusia adalah bahwa karyawan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan merupakan aset perusahaan, sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Tujuan manajemen sumber daya manusia yaitu ada 4
tujuan, yaitu pertama tujuan organisasional. Di sini dimaksudkan bahwa tujuan organisasional itu memastikan bahwa manajemen sumber daya manusia berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen sumber daya manusia membantu para manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, yang kedua adalah tujuan fungsional, yang mana di sini adalah menjaga kontribusi departemen sumber daya manusia dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan tujuan organisasi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tujuan kemasyarakatan. Di sini bahwa bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat. Nah, yang keempat adalah tujuan personal, membantu karyawan mencapai tujuan pribadi mereka sejauh tujuan untuk mendorong kontribusi individual. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf, karena saya juga masih tahap pembelajaran. Thank you.